Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, ini Mas Bajai, Mas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu dengan sahabat saya, mantan ketua Muhammadiyah Kota Cirebon tahun 2002, pemuda Kota Cirebon 2002 2007. Ya, ini setelah beliau saya. Ini saya kira sudah malang melintang di Muhammadiyah, bahkan sebelum lahir juga sudah Muhammadiyah, teman. Orang tua Muhammadiyah bukan? Iya. Oh, Muhammadiyah. Jadi ini Muhammadiyah biologis dan ideologis gitu. Ini luar biasa, sahabat saya, guru saya ya, mengenal sudah mendalam lah tentang Muhammadiyah. Menurut Ahmad siapa itu ya, dari LIPI ya. Itu orang Muhammadiyah itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama Salafi, kemudian progresif dan Puritan. Nah, ini kalau saya kelompokkan ini termasuk progresif ya. Karena menganut mazhab Syafi'i Ma'arif nih. Gimana Kang? Barangkali bisa sejarah singkat hidup nih, sekolah gitu, aktivitas ya, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang disampaikan oleh admin ya, sekaligus barangkali pemilik owner HPS TV Ya, Kang HPS TV. Ya. Betul bahwa secara biologis ya mungkin Ya. orang tua saya memang aktif di IMM. Ya. Kemudian juga sempat ketika PAN berdiri juga beliau aktif, tapi setelah itu kemudian non aktif ya, Ya. karena faktor usia dan selalu gagal Ya. ketika mencalonkan sebagai calon ya, walaupun Ya. tadinya P3 kemudian setelah itu PAN dan ini berakhir dengan non aktif lah ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Sejarah sekolah Mas. secara pendidikan memang saya tidak melalui jalur pendidikan Muhammadiyah Pak. SD Kejaksaan, kemudian SMP MTS Tilang ya, Dinas Negeri 1 SMA, ya SMA PGA itu. Oh, PGA yang masih ada ya? Ya PGA. Oh, yang 4 tahun atau 6 tahun? Yang 3 tahun Mas. Iya. Tahun kemudian baru di YN. Iya. Dan juga termasuk ketika paskanya juga di YN Syekh Nurjati. Ngalami ketua IMM Cirebon? Saya enggak Mas. Hanya memang waktu itu ikut terlibat lah, aktif ya. Walaupun basicnya waktu itu di Tejasuar ya Mas ya. Iya. Teman-teman ya sebagian sudah ada yang meninggal ya. Di Tejasuar itu base camp lah dari teman-teman muda Muhammadiyah waktu itu. Jadi secara pendidikan tidak, hanya memang teman-teman dari Muhammadiyah sempat kita bergaul dan sampai kemudian aktif di IPM dulu tuh Mas. IPM ya? Kita belajar Muhammadiyah. IMM, IPM gitu ya? IPM, kemudian setelah IMM di Pemuda Mas. Iya. Pemuda baru kemudian setelah itu aktif di pimpinan daerahnya, pimpinan Muhammadiyah. 2 periode Mas tuh? Di 2 ya? Muhammadiyah. Iya. Iya. PDM ya. Pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya kira itu Mas. Jadi Iya. Nah, ini saya pemikiran ini aja karena satu mazhab di Muhammadiyah ya. Syafi'i Ma'arif. Ini sangat mendalam menurut saya. Syafi'i Ma'arif itu pernah bilang bahwa Muhammadiyah itu hanya menghasilkan pembantu pemerintah gitu. Maksudnya menteri lah gitu levelnya. Harusnya menjadi yang memerintah presiden gitu ya. Nah, kalau klaim-klaim sih misalnya Bung Karno juga orang Muhammadiyah, saya kira itu kurang pas menurut saya. Yang dimaksud dengan di sini adalah tokoh Muhammadiyah jadi presiden gitulah. Yang tertinggi baru ketua MPR atau founding father Kasman Singodimedjo ya, apalagi itu tokohnya. Nah, itu bagaimana menurut Mas Nadi itu pernyataan Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa harusnya Muhammadiyah itu mampu mencetak presiden lah, jelasnya begitu. Jangan menteri baik. Karena Nabi Muhammad itu kan pemimpin umat lalu pemimpin bangsa kan, sebagai kepala negara, meskipun diperdebatkan apakah Muhammad SAW itu pernah menjadi kepala negara atau hanya itu. Tapi di dalam buku Maikahad itu kenapa ranking 1, alasannya 2.
satu-satunya tokoh yang pemimpin agama dan pemimpin negara. Itu orang Kristen juga mengakui orang Malaysia bahwa Muhammad itu pemimpin negara. Tapi sebagian tokoh Islam bukan, itu hanya negara kota gitu ya, atau hanya kota kecil gitu ya. Tapi kita tidak masuk wilayah perdebatan itu. Tapi yang ingin saya minta pendapat itu, sependapat nggak dengan Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa Muhammad itu harusnya melahirkan presiden lah begitu. Gimana Mas? Ya, yang saya ketahui itu memang ketika Muhammadiyah kebanyakan adalah para birokrat, Mas. Iya. Itu memang semangat apa ya istilahnya, kalau kata Pak Sapi sih mengalami mengalami sebut saja apa ya, karena birokrasi kan mungkin wataknya itu tidak kurang bagus ya. Iya, sehingga kemudian misalnya konteks kekinian Pak Nadiem sendiri ya, Mas Menteri kan kesannya itu menafikan birokrasi, itu ada tim bayangan tim bayangan itu ya. Berbeda misalnya dengan founding father Muhammadiyah yang notabene adalah pedagang kan, Pak. Nah, pedagang itu kan keberkahannya kan menurut hadis riwayat yang disampaikan itu kan 99% keberkahan itu dari dagang, Mas. Dagang. Iya. 10 pintu rezeki, 9-nya dari perdagangan. Betul. Jadi di situ mungkin berbeda ya antara Muhammadiyah tempo dulu dengan ketika kekinian ya. Sehingga terseok-seok lah mungkin jalannya organisasi itu, sangat katakanlah terhadap organisasi itu tidak apa istilahnya ya, serba difasilitasi, Mas ya. Beda dengan dulu kan istilahnya banyak pengorbanan lah gitu kan. Nah, saya lihat memang orang Muhammadiyah itu banyak yang pinter, tapi yang semangat pengorbanan itu masih sedikit, Mas. Masih sedikit. Iya, jadi gimana ya statement Syafi'i Ma'arif, setuju nggak bahwa Muhammadiyah itu harus melahirkan presiden lah? Tokoh Muhammadiyah kalau hanya anggota sih. Pak Harto juga katanya SD-nya di Muhammadiyah ya, Bung Karno pernah majelis pendidikan di Sumatera gitu. Gimana tuh? Setuju nggak nih? Memang iya, perlu mungkin perlu reformasi, Mas ya. Iya. Di internal Muhammadiyah sendiri, ideologinya juga kemudian juga banyak pembenahan lah, Mas. Iya. Kalau Pak Jokowi itu kan istilahnya revolusi mental ya. Memang saya setuju itu. Di Muhammadiyah juga saya kira penting itu untuk bagaimana memformat kembali ya dengan semangat zaman ya. Yang sebetulnya kan kalau melihat founding father itu banyak istilahnya lontar-lontar gagasan yang sifatnya maju gitu untuk zamannya. Untuk zamannya, tapi kan kemudian kita lihat biasanya kedodoran belakangan ini Muhammadiyah. Nah ya saya kira dan saya juga ingat ya dulu tokoh di Muhammadiyah Pak Dahlan ya, almarhum. Mas bisa nggak rame nggak? Bahwa kenapa orang-orang NU banyak menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah, karena mereka merasa bahwa ketika disekolahkan Muhammadiyah juga tidak menjadi orang Muhammadiyah gitu ya. Jadi tenang-tenang saja gitu, tidak ada celupan ininya. Tapi ada ini memang Mas, banyak ada lepas gitu Mas ya. Nggak tahu serius apa guyon ya. Orang tua NU yang dari Jawa Timur itu cemas katanya kalau anaknya itu sudah S2 atau S3 masuk Muhammadiyah, tapi kalau masuk baru S1 meskipun kuliahnya di Jogja itu akan tetap NU gitu. Iya. Ya gitu. Harus dibuktikannya. Hanya memang ya itu masih istilahnya perlu formulasi ya Mas. Iya. Jadi kayak ya mungkin kalau kita kembali ke belakang memang istilahnya waktu itu kan terjadi booming intelektual Mas ya. Iya. Ketika terjadi intelektual gap antara NU dan Muhammadiyah kan Mas.
Kapan itu Sehingga- Mas? Waktu ini tak pemikirannya Cak Nur Iya, mengemuka ya sehingga oleh- 72. Iya, ketika waktu itu kan Cak Nur artinya banyak menyekolahkan kan anak-anak NU itu ke Iya, iya. luar negeri. Iya, Tapi iya. kemudian setelah ini memanen itu kan, Iya. dan ternyata juga banyak kan dari anak-anak muda NU yang kemudian istilahnya Iya. banyak lompatan pemikiran. Iya. Dan itu mungkin bisa mengimbangi istilahnya Iya, kan Mas ya. Iya, iya. Ya entah sekarang itu bagaimana, memang harusnya terus berbenah masing-masing Iya. baik NU maupun Muhammadiyah. Tapi yang pasti kalau istilah Cak Nur sih, NU dan Muhammadiyah itu ibarat dua sayap burung garuda yang selanjutnya nggak boleh patah Mas. Oh iya, itu termasuk anu juga Hasim Mujadi itu. Iya. Jadi harus semua. Bahkan jangan ditukar-tukar katanya pasangannya. Iya. Luar biasa Ya, itu. karena memang dua ormas moderat ini memang yang akan membawa Indonesia katakanlah semangat moderasi, Ya. istilahnya mungkin moderasi beragama dan sebagainya. Sebab memang juga tidak untuk kemungkinan ya Mas ya, banyak Ya. teman-teman radikal yang sampai hari ini ya terus berkompetisi ya Ya. barangkali Mas ya. Ya itu ya memang terus saya kira tinggal ya namanya dakwah Mas ya, dakwah Iya, itu kan iya. mengajak bukan mengejek, jadi terus Iya. berevolusi. Iya, merangkul bukan Ya, memukul ya. merangkul, sehingga ya tetaplah harus dibeka dengan semangat keindonesiaan, Iya. keislaman, moderasi. Ya mungkin pikiran-pikiran Cak Nur masih bisa relevan ya, Iya, iya. dengan konteks kekinian barangkali gitu. Iya. Oke, terima kasih ini Ya. sebagai pertama dialog, sebetulnya pemikirannya ini luar biasa, cuma rendah hati ini, tokoh yang rendah hati gitu ya. Terima kasih Mas. Ya. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.